Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana wasilatan linailil rahmati wal maghfirati wa adkim minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi falahum ihsanun wa ikramun ila yaumil ma'an. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, khususnya hingga hari ini, detik ini, tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kenikmatannya yang Allah wujudkan di alam dunia ini. Mudah-mudahan di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, seluruh amaliyah kita, aktivitas kita, ibadah kita, baik sholat kita, sedekah kita, puasa kita, maupun yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya yang senantiasa melestarikan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yang pada akhirnya mampu mengantarkan kita kelak dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Masyarul muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita oleh Allah dihadapkan dengan musibah yang menimpa kurang lebih dari 209 negara, khususnya negara kita Indonesia ini dan kita yang ada di Bali ini. Nah, bagaimana kita sebagai umat yang beriman menyikapi musibah yang Allah wujudkan dalam kehidupan kita ini? Yaitu tiada lain, kita hendaknya ridha, lalu kemudian kita sabar dan bersyukur sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man kunna fihi faqad ruzika khairad dunya wal akhirah." Rasulullah bersabda, man barang siapa, kata beliau, yaitu salasun, ada tiga, man barang siapa kunna, yang dia memiliki, dia berada, melestarikan, memelihara, yaitu fihi, kata beliau, yang tiga ini, kata beliau, faqad ruzika, maka sungguh, kata Rasulullah, memakai kalimat qad, sungguh orang tersebut, kata Rasul, ruzika, yaitu benar-benar dianugerahi rizki oleh Allah, khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Kita yakin atau tidak yakin, sadar atau tidak sadar, bahwasannya kita dihadapkan oleh Allah dengan musibah itu, yang mana musibah tersebut sudah pasti oleh Allah akan diwujudkan, sebagaimana beliau berfirman di dalam firman-Nya, ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi musibah yang terjadi hari ini, bulan ini, tahun ini, itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah ini, kata beliau, sebagaimana yang tertera dalam firman yang lain, yaitu surat yang ke-57 ayat 22, Allah berfirman, ma min musibatin, tidaklah musibah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fi anfusikum, yaitu yang terjadi pada dirimu, au fil ardi, atau yang terjadi fenomena di alam dunia ini, illa fi kitabin, kecuali musibah tersebut itu sudah oleh Allah sudah ditetapkan akan terjadi, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tahun ini. Sebagaimana Allah bilang, sebagaimana bahasa tadi, yaitu fi kitabim min qabli an nabra'aha, sebelum Allah wujudkan di alam dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya itu akan terjadi. Dan semua itu, kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir, Allah mewujudkannya itu sangat mudah dan juga menghilangkannya juga sangat mudah, kata Allah. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya yang beriman, yang percaya terhadap firman beliau, terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiga hal ini yang harus kita miliki, menyikapi, yaitu
musibah, bencana yang terjadi, kemudian dampaknya, bagaimana kita menyikapinya? Yaitu sebagaimana beliau sampaikan dalam mukaddimah tadi, itu Rasulullah menjelaskan, hendaknya kita sebagai hamba yang beriman, ar-ridha bil qada, hendaknya kita ridha terhadap keputusan, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, yaitu sabar. Itu selain ar-ridha bil qada, yaitu wasabru alal bala'i, terhadap bencana yang terjadi, musibah yang terjadi tahun ini, hari ini, bahkan bulan ini, hendaknya kita sabar. Karena hanya dengan kesabaran, fa insyaallah kita akan bisa melalui, yaitu bahkan bukan hanya kita melaluinya, kita lolos, bahkan kita akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bilang, man sabara alal musibah, barang siapa yang sabar atas musibah, bagaimana kata Rasulullah? Kataballahu lahu sitta mi'ati darajatin, maka Allah akan menghargainya, yaitu akan diberikan 600.000 tingkatan derajat. Dan yang terakhir, yaitu hendaknya kita bersyukur bahwasanya kita dengan adanya musibah ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sehingga kita bisa dapat mengambil hikmah dari musibah yang terjadi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, sabar terhadap semuanya yang terjadi, lalu kemudian kita tetap bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.